Guys, kita memang tahu ya, hubungan antara Indonesia dan Rusia memang sangat baik dan tidak boleh kita pertikaikan lagi. Disebab itulah Biden sangat marah dan katanya di sini, lagi-lagi jet tempur Su-35 Rusia jaga ketat Natuna dari kapal perang China. So bagaimana ceritanya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebabnya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada, iaitu update pertahanan. Nah, kini subscribernya tak nampak guys. Anda juga boleh pergi ke channelnya, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng tanda sokongan anda juga kepada update pertahanan. Kerana bagus guys, kerana ia sentiasa mengetengahkan cerita-cerita yang ada di Indonesia, iaitu terutamanya tentang militer ataupun alutsista Indonesia guys. Setiap hari anda tak rugi untuk subscribe ataupun klik butang loceng tanda anda menyokong, iaitu update pertahanan. So, tajuk yang kita nak reactionkan adalah Biden panas, lagi-lagi jet tempur Su-35 Rusia jaga ketat Natuna dari kapal perang China. Wow. Dia marah sebab apa guys? Mungkin sebab Indonesia tak beli F-35 dia ke? Itu soalannya. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya dengan Brozul Channel. Jom. Biden panas, lagi-lagi jet tempur Su-35 Rusia jaga ketat Natuna dari kapal perang China. Mungkin dia marah sebab Indonesia tak guna F-35 untuk menjaga perairan Natuna kot. Sebab tu dia marah tu. So bagaimana, mari kita tahu. Nak tahu bagaimana ceritanya, mari kita sama-sama tonton guys. Saya pak. Hebat kan kalau kita tengok menjadi askar ni ataupun militer ni ya. Breaking news. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton berita ini sampai habis, agar dapat tonton hingga habis guys. Baru kita tahu cerita bagaimana ya. Laman berita resmi Kompas.com. Sebelumnya, bagi yang belum tahu sejarah memanasnya Natuna hingga konflik antara Indonesia dengan China hingga Rusia kerahkan jet tempur Su-35 untuk menjaga Natuna, simak ulasan berita ini lebih lanjut. Wow, Su-35 guys. Sukhoi. Pulau Natuna berada di Provinsi Kepulauan Riau dan berada dekat dengan Laut China Selatan. Kawasan tersebut sampai saat ini menjadi sumber konflik antara kedaulatan Indonesia dengan habis-habis. Diambil dari jurnal konflik Kepulauan Natuna antara Indonesia dengan China 2017 oleh Bucet Tampil. Isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari China yang memasukkan daerah Natuna ke dalam wilayahnya. Natuna terdiri dari 7 pulau dengan ibu kota di Ranai. China mengatakan Natuna itu adalah di dalam wilayah mereka guys. Sebab itulah mereka rasa tak bersalah lah masuk kawasan perairan Natuna tersebut, sedangkan UNCLOS dah kata Indonesia punya. Itu yang hairannya 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Kejap, ulang balik guys. Apa dia kata tadi? Ulang balik guys. Di Ranai. Pada 1957, Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Patani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Pada tahun 1957, waktu itu adalah waktu Malaysia merdeka guys. Natuna adalah di dalam kawasan Malaysia, Johor. Tapi bagaimana ceritanya ia boleh pergi ke tempat menjadi perairan Indonesia pula guys. Ini yang kita nak tahu tu. Itu yang lebih menarik, kita nak tahu bagaimana ceritanya. Namun pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Ulang balik guys supaya kita faham. Ulang balik ya. Masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan pada abad ke-19, Kepulauan Natuna akhirnya masuk ke dalam kepenguasaan Kedaulatan Riau dan menjadi wilayah dari Kesultanan Riau. Pada abad ke-19 barulah dia menjadi kawasan adalah kawasan Riau. Di situlah mulanya Indonesia yang mempunyai kawasan Pulau Natuna.
Itu bagus guys. Ini kira macam sejarah juga nih. Natuna sampai saat ini masih menjadi jalur strategis dari pelayaran internasional. Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Riau mula-mula dia adalah disebabkan Riau tu adalah Indonesia, maka secara automatiknya Indonesia yang punyalah. Begitulah ceritanya. Wow. Mudah saja kita nak memahami sejarah ni guys. Berada Sejarah di ni bagus kawasan dengan dibelajar. sumber daya alam melimpah, berbatasan langsung dengan laut bebas membuat Natuna menjadi incaran banyak negara tetangga. Ya. Kontroversi diawali dari Malaysia. Sebab ia adalah kawasan yang bebas guys. Sebab tu tetapi walaupun dia kawasan yang bebas, tetapi ia adalah di dalam Indonesia. Itu kita kena ingat ya. Yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi tahun 1962 sampai tahun 1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia 1962 hingga 1966 tidak mengugat pun pada Malaysia benda di Natuna tu ya. membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, Ya, mencapai betul. sekitar 85%. Melayu duduk di situ memang sangat ramai guys. Saya pernah dengar cara orang Natuna bercakap. Kalau didengar guys kayaknya seperti sama orang di KL bahasanya, tetapi bahasa je lah, dekat-dekat sama macam orang KL. Saya macam mana, macam tu lah dia cakap. Kamu agaknya kenapa, macam tu lah dia cakap ya. Tetapi itu adalah Indonesia ya. Bahasa dia hampir sama macam kita bercakap di Semenanjung Malaysia ni lah. Suku Jawa sekitar 6,34% dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Ada Tionghoa juga. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-China di kawasan Natuna muncul. Dari 5,000 sampai 6,000 orang, tersisa 1.000 orang etnis China. Kemudian muncul selentingan warga keturunan Tionghoa menghubungi Presiden China saat itu, Deng Xiaoping, untuk mendukung kemerdekaan Natuna. Meski banyak pihak yang memaksa merebut Natuna, secara hukum internasional, negosiasi yang dibangun China tidak dapat dibuktikan sampai saat ini. Pada 2009, secara nyata China melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Di mana garis putus-putus yang diklaim China sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut China Selatan. Memang kita tak nafikan ya guys memang itu adalah kawasan Indonesia. Dilansir ya. dari laman berita resmi zonajakarta.com. Berlarutnya proses pembelian jet tempur Sukhoi Su-35 oleh Indonesia masih tanda tanya. Pembelian Su-35 oleh Indonesia melibatkan skema imbal dagang. Skema imbal dagang ini mengharuskan Rusia menerima komoditas seperti kopi, minyak sawit dan lainnya dari Indonesia sebanyak 50% untuk barter dengan Su-35.50% lagi Indonesia akan membayarnya dengan uang tunai. Kita ulang balik semula guys. Kadang ceritanya kita kena dengar betul-betul. Minyak sawit dan lainnya dari Indonesia ini mengharuskan Rusia menerima komoditas seperti kopi, minyak sawit dan lainnya dari Indonesia sebanyak 50% untuk barter dengan Su-35.50% lagi Indonesia akan membayarnya dengan uang tunai. Maknanya tukar juga dengan barang-barang sawit, kopi ya. Maknanya 50% lah. Daripada harga Su-35 tu, maknanya kita Indonesia menggunakan sistem barter untuk mendapatkan Su-35 tu, dan 50% lagi daripada pertukaran barang. Lepas tu barulah 50% lagi baru menggunakan wang. Begitulah untuk pembelian Su-35. Banyak tu guys. Berapa tahun nak keluarkan barang-barang mentah tersebut kepada Rusia. Itulah perjanjian dia. Pembelian 11 unit Su-35 sendiri bakal menelan biaya total 1,14 miliar dolar AS. 1,14 miliar USD guys. Wow,
banyak. Tapi proses imbal mahalnya. dagang ini tersendat padahal Kementerian Perdagangan sudah siap. Hal ini diungkapkan Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kemendak Bambang Jaka dalam sebuah webinar pada tanggal 29 Juli tahun 2021. Wow. Selama ini posisi Indonesia belum ada kepastian lanjut atau tidak, ujarnya. Bambang masih menunggu pengambil keputusan apakah akan dilanjutkan atau tidak pembelian SU-35. Kena lanjutkan lah Intinya kan. sampai sekarang pembelian masih berproses, kata Bambang. Tinggal bagaimana pimpinan Indonesia mengambil keputusan. Take it or leave it, kata Bambang. Kena lanjutkan lah. Kalau kita nak beli F-35 daripada Amerika memang sangat mahal guys. Rasanya SU-35 lagi murah sikit lah daripada F-35 Amerika kan. Dan kualitinya sangat baik, buatan Rusia kan. Namun baru-baru ini sebuah informasi sedikit memberi petunjuk apakah SU-35 bakal dilanjutkan tidak prosesnya. Ya, ada dia punya tanda-tanda dia. Dikutip dari forum, akun Instagram tersebut menjelaskan jika Rusia bisa mendukung China apabila Beijing sudah menguasai Natuna. Terkait aksi China Coast Guard di offshore field Rusia di Natuna, posisi Rusia 50-50 di Laut China Selatan, tulis forum. Mengutip dari kabel-kabel diplomatik, apabila Natuna dikuasai China bisa saja Rusia berpartner dengan China, tambahnya. Oh, ya. Tapi Apabila China dapat Natuna tu guys, Rusia akan berpaling arah lah. Dia akan menyokong lebih pada China lah. Kerana kita tak boleh nak nafikan. Kerana China dan Rusia pun adalah rakan sekutu yang baik juga. Seperti Singapura dengan Amerika kan. Australia dengan Amerika. Tetapi tak kurangnya Indonesia pun bersekutu juga dengan Rusia. Rusia bersekutu juga dengan China. So siapa yang punya Natuna tu, siapa yang milik Natuna tu, di situlah dia akan berpaling arah Rusia tersebut. Wah, susah nak kata guys. Natuna tetap dalam bingkai NKRI, Rusia justru akan ikut mengamankannya. Tapi kalau Rusia Natuna akan masih ikut. di bawah Indonesia, Rusia masih bisa membantu tapi dengan catatan hanya mengamankan lokasinya saja, jelas lokasi forum. dia saja. Adanya keterangan ini bisa memudahkan langkah Moskow untuk melanjutkan proses pembelian SU-35 ke Indonesia. Hal ini membuka kemungkinan adanya tindak lanjut pembelian alutsista dari Rusia, sejak mau pembelian itu masih ada, papar forum. Eropa juga berharap Natuna aman. Tetapi Eropa minta semuanya aman dalam artian Rusia juga aman di wilayah Natuna, sehingga Betul. posisi Indonesia diuntungkan karena kita juga menunggu barang-barang hibah berupa kapal patroli ocean going, paparnya. Australia lantas mempertimbangkan bantuan ke Indonesia untuk menghadapi China. Australia juga mempertimbangkan pemberian hibah kapal patroli untuk penjaga pantai ke Indonesia. Wow, Australia pun nak menghibahkan kapal mereka. Jepang pun nak menghibahkan juga ya. Baru-baru ni saya ada reaction satu daripada Amanda Channel tak silap saya. Dia pun Jepang pun menghibahkan iaitu destroyer, kapal destroy untuk Indonesia. Wow, banyak betul negara nak menghibahkan kapal perang kepada Indonesia guys. Wow, sangat baguslah begitu ya. Serta Singapura tengah mengupayakan hibah SAR 21 dalam jumlah yang lumayan banyak, tulis forum. Semoga saja dengan adanya niatan Rusia ini jet tempur SU-35 bisa segera datang ke Indonesia. Ya, kita doakan guys. So, okay guys, kita dah reaction sama-sama tadi bagaimana katanya ya. Rusia akan terus mendukung Indonesia jika Indonesia masih mempunyai kawasan Natuna tersebut. Tetapi Rusia akan berpaling arah kepada China jika China yang mendapatkan kepulauan Natuna tersebut. Nak kata apa tu guys? Nak kata lalang. Lalang faham tak guys? Tiup sana pergi sana, tiup sini pergi sini, gitulah, pergi kiri pergi kanan gitulah. Tetapi itulah Rusia begitulah. Tetapi kita tak boleh nak cakap apa guys, kerana Rusia dengan China mereka adalah rakan sekutu juga, rakan yang baik. Seperti kita tengok Singapura dan Amerika, Australia dengan Amerika, mereka adalah rakan yang baik guys. Jadi begitu juga dengan Indonesia, adalah rakan sekutu juga kepada Rusia. So Rusia ni dia boleh berpihak pada China, dia boleh berpihak kepada Indonesia, dua-dua. So kita tak boleh nak cakap apa, itu hak dia tetapi apapun kita harapkan Natuna itu tetap dapat di tangan Indonesia. Tapi kesian guys di Natuna banyak orang-orangnya tidak boleh menangkap ikan. Kerana apa guys? Kerana ialah banyak kapal-kapal asing yang menangkap ikan di kawasan perairan Natuna seperti China, Vietnam, Myanmar dan banyak lagi negara lain yang masuk ke kawasan Natuna dan dikawal oleh
Coast Guard mereka pula tu. Bayangkan seperti China, nelayan mereka menangkap ikan di kawasan Natuna dikawal oleh Coast Guard mereka guys, sehingga kan orang-orang yang ada di Natuna sendiri rasa kekok dan rasa takut untuk menangkap ikan di perairan mereka sendiri. Bayangkan kita nak menangkap ikan di perairan sendiri boleh takut disebabkan banyak sangat iaitu kapal-kapal daripada negara asing yang datang. So guys, saya sentiasa doakan semoga Kepulauan Natuna ataupun perairan Natuna akan segera aman lah, dan Indonesia akan aman. Orang-orangnya pun saya tahu orang Indonesia memang saya sangat respect guys. Orang Indonesia memang sangat baik. Saya ramai jumpa orang TKI tenaga kerja Indonesia yang di Malaysia ni baik-baik semua. Tak pernah saya nampak yang sombong, yang suka marah-marah. Orang tak ada, semua baik-baik. Kawasan rumah saya ni pun kebanyakan dia punya management ataupun orang yang membersih-bersih bangunannya, menyapu kawasan bangunan, semuanya orang Indonesia guys. Semuanya baik-baik. Makcik-makcik tu selalu saya tegur mereka. Ramah orang-orangnya. Wah. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Brozul Channel guys. So saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction guys, kerana saya ni manusia biasa takkan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Okey, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.